Saya mau sampaikan kejadian nyata ya, tapi ini mungkin sangat langka, sangat jarang sekali. Jarang. Yang cerita orang yang fiqh di antara guru kami yang memberikan tausiah dalam pernikahan saya. Itu orangnya baik, dikenal soleh luar biasa. Ya, seorang alim beliau, alim. Yang muda tapi sangat dihormati, sangat dihormati. Namanya Kiai Haji Ahmad Qayyum, Qayyum namanya. Ya, di daerah ujung Jawa Tengah sana itu luar biasa. Dan dari pesantren beliau banyak lahir juga tokoh-tokoh besar, termasuk juga ada dari turunan Menteri Agama yang baik-baik dulu itu ya. Dan Masya Allah kalau dibantu, nggak mau dibantu pesantrennya, nggak mau dibantu dari pemerintah, nggak mau, maunya dari sendiri aja, dipastikan hartanya yang cukup baik, yang baik itu yang beliau gunakan. Yang paling menarik begini, paling menarik beliau cerita bahwa dulu didapatinya nyata, beliau kisahkan dalam satu acara, saya ingat betul 18 Februari beliau cerita kepada kami, dia sampaikan dulu pernah ada orang yang kalau dengar adzan marah-marah luar biasa. Bukan cuma marah, tapi mengeluarkan kalimat yang tidak pantas. Apa ini suara ya, hewan lah yang tidak layak diucapkan, yang menggonggong dan sebagainya. Apa ini suara yang bersangkutan? Saya nggak berani menyebutkan, kan? Setiap begitu, satu kali meninggal ya. Karena dia muslim, maka diperlakukanlah dengan perlakuan seperti halnya muslim yang lainnya. Tapi teman-teman, ini nyata, saya tidak mengarang cerita. Begitu dimasukkan ke liang lahatnya, dimasukkan, dibuka sebagian dari kafannya, dihadapkan ke arah kiblat, tiba-tiba alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa waktu Anda belum cukup untuk semakin khusyuk mendekat kepada Allah? Dzikrillah. Butuh berapa lama lagi? Orang butuh cuma sepekan, Anda sudah 70 hari, belum juga baik. Orang butuh 9 hari, Anda sudah malam ke-19, belum juga khusyuk ibadah. Mau butuh berapa lama lagi? Berapa malam lagi? Ya. Tapi yang paling menarik, lihat, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum lihat minhum fasiqun. Satu, ada orang dulu yang keras hati. Karena terlalu banyak angan-angan. Dan melakukan penyimpangan. Fasik itu dari kata fasak. Orangnya fasik. Penyimpangannya disebut fusuk. Menyimpang dari ketentuan Allah. Terlalu banyak melamun atau banyak menyimpang, ini menimbulkan hati menjadi keras. Jadi kalau orang kebanyakan maksiat, hatinya keras. Itu puncak tertinggi. Mula-mula itu organ-organ tubuh penangkap informasi kebaikan itu tertutup dulu. Misal, mata misalnya kan. Mata itu kan fungsinya lihat yang baik. Ini. Kalau Anda gunakan menyimpang dari sini untuk melihat yang buruk, maka mata ini tidak akan peka lagi untuk melihat yang baik. Orang yang terbiasa melihat gambar-gambar yang kotor, tidak akan terbiasa melihat gambar-gambar yang baik. Orang yang biasa melihat acara yang buruk, tidak akan ada sentuhan ketika melihat acara yang baik. Puncaknya ketika melihat orang ke masjid pun gak ada getaran. Hati-hati. Bahkan yang paling berbahaya ketika telinganya pun kompak. Biasa mendengar yang buruk, maka telinga tidak akan pernah terbiasa mendengar yang baik. Hati-hati, Anda sering dengarkan yang tidak baik dan sebagainya. Begitu Anda dengar adzan, telinga ada sumbatan. Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adzanihim waqra. Yang paling aneh, yang sering saya katakan, telinganya ada sumbatan. Ini masjid, ini rumah dia, cuma 5 meter jaraknya. Dan lebih hebat lagi, mic di masjid itu ke rumah dia begini. Gak kedengaran. Gak kedengaran. Konser musik jaraknya, Masya Allah, puluhan kilometer. Mau datang taklim dari sini gak kedengaran. Gak kedengaran. Masya Allah. Pak, itu tolong dong, jangan terlalu dekat ke sini mic-nya. Masya Allah. Pak, menaranya ketinggian, nanti nimpa rumah saya lagi. La haula wala quwwata illa billah. Muslim gitu kan? Ini kan satu masalah besar di sini. Ada yang salah. Telinga salah, mata salah. Kalau sudah begitu, pasti dampaknya ke hati. Sudah itu. Karena informasi nggak bisa masuk, ke telinga nggak bisa masuk, ke mata nggak bisa masuk, hatinya pasti keras. Ada penyakit di hatinya. Maka turunlah Quran surah kedua ayat ke-7 itu. Al-Baqarah ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, ini awas, hati-hati peringatan. Telinga nggak mau dengar yang baik, mata nggak mau lihat, hati keras. Kurang apa lagi kamu untuk mendapatkan kebaikan? Apa harus disiksa dulu baru sadar? Harus dihukum dulu baru mengerti? Saya mau sampaikan kejadian nyata ya, tapi ini mungkin sangat langka, sangat jarang sekali. Jarang. Yang cerita orang yang fiqh di antara guru kami yang memberikan tausiah dalam pernikahan saya. Itu orangnya baik, dikenal soleh luar biasa. Ya, seorang alim beliau, alim. Yang muda tapi sangat dihormati, sangat dihormati. Namanya
Namanya Kiai Haji Ahmad Qayyum, Qayyum namanya. Ya, di daerah ujung Jawa Tengah sana itu luar biasa. Dan dari pesantren beliau banyak lahir juga tokoh-tokoh besar, termasuk juga ada dari turunan Menteri Agama yang baik-baik dulu itu ya. Dan Masya Allah kalau dibantu, nggak mau dibantu pesantrennya. Nggak mau dibantu. Dari pemerintah nggak mau. Maunya dari sendiri aja. Dipastikan hartanya yang cukup baik, yang baik itu yang beliau gunakan. Yang paling menarik begini. Paling menarik beliau cerita bahwa dulu didapatinya nyata beliau kisahkan dalam satu acara, saya ingat betul, 18 Februari. 18 Februari beliau cerita kepada kami, dia sampaikan dulu pernah ada orang yang kalau dengar adzan marah-marah luar biasa. Bukan cuma marah, tapi mengeluarkan kalimat yang tidak pantas. Apa ini suara? Ya hewan lah yang tidak layak diucapkan, yang menggonggong dan sebagainya. Apa ini suara yang bersangkutan? Saya nggak berani menyebutkan, kan? Setiap begitu, satu kali meninggal ya. Karena dia muslim, maka diperlakukanlah dengan perlakuan seperti halnya muslim yang lainnya. Tapi teman-teman, ini nyata, saya tidak mengarang cerita. Begitu dimasukkan ke liang lahatnya, dimasukkan, dibuka sebagian dari kafannya, dihadapkan ke arah kiblat, tiba-tiba begitu sedikit ini, langsung kaget pada loncat yang di bawah ke atas. Tampaklah perubahan di mulutnya seperti moncong binatang yang disebutkan tadi. Tas orang langsung kemudian menguburnya, meninggalkannya. Dan kemudian dia sudah, kisah itu sangat populer sekali dan disimpan. Ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah dibincangkan kembali untuk jadi pelajaran. Biasanya yang seperti ini kecil. Jadi ada ayatul kaun, ayatullahi fil kaun, ya ada ayatullahi fil qaul. Hati-hati, ada fil Quran, fis sutur, ada fis sutur, ya ada ayatullahi fil kaun, ada fis sudur, ada fis sutur. Ya, di ayatullahi fil kaun tufassiru ayatul Quran, tufassiru ayatullahi fil qaul. Di kadang-kadang kalau seseorang sudah jauh dari Allah, maka ditunjukkan fenomena di alam raya yang menunjukkan bahwa kekuasaan Allah hanya Allah yang menjadikan itu semua, mustahil pada yang lain. Kalau semua tanda itu muncul, Anda belum juga ingat pada Allah, maka itu luar biasa, menunjukkan imannya sangat lemah. Harusnya orang baca Quran yakin. Baca Quran belum yakin, lalu diberikan buktinya, belum yakin juga, perlu diberikan apa lagi? Jelas di sini? Maka Allah firmankan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tampakkan tanda-tanda kebenaran kami, kebesaran kami di afaq, di semesta ini, bahkan pada diri mereka sendiri, sampai mereka yakin bahwa semua yang berasal dari Allah itu benar. Kalau tanda di alam sudah ditampakkan, Anda belum yakin juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Ya, dari mana ceritanya ada seorang bayi lahir, tiba-tiba ada lafaz Quran di badannya? Gak ada yang bisa ngukir itu. Gak ada. Dari mana ceritanya ada anak lahir, tiba-tiba prematur, divonis tidak mungkin hidup dengan baik, 3 tahun tiba-tiba hafal Quran. Masya Allah. Dari mana seperti itu? Ya kalau Anda dengan cerita-cerita itu masih belum yakin dengan Allah, Anda perlu diceritakan apa lagi? Dan ditampakkan apa lagi? Ya. Belum selesai jawabannya, ya kan? Nah, ini kan keras. Keras lawannya lembut. Nah, bagaimana supaya bisa melembutkan ini? Maka Allah mulai, lihat kalimatnya. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah, dzikrullah. Ini kuncinya. Jadi kalau Anda ingin melembutkan hati Anda supaya selalu ingat Allah dalam keadaan apapun, maka ini tingkatkan zikir kepada Allah, maka hati Anda akan lembut. Dengan kelembutan itu ketenangan akan selalu muncul. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan kalau zikir Anda benar kepada Allah, dampaknya ke hati pasti tenang. Dari ketenangan ini dampak dari kelembutan. Nah, rincian dari zikirnya bisa dengan cara Anda perbanyak sholat, tingkatkan sholat sunnah di samping sholat fardunya. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Bisa Anda tingkatkan dengan bacaan Al-Quran. Ya, di Quran surah ke-15 ayat 9, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami telah turunkan Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda ingin tenang, sedang gelisah, gak enak, ya gak usah mengeluh. Anda wudhu, buka mushaf, baca Quran. Seketika ketenangan akan didapatkan. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan muncul. Anda nggak percaya, silakan. Anda yang sedang gelisah sekarang, silakan ambil wudhu, buka mushaf. Baca seketika. Walaupun di hadapan kita semua Anda baca. Demi Allah saya katakan, saat Anda baca ada ketentraman tersendiri. Apalagi seketika Anda di rumah, masuk ke ruang, Anda punya ruang ibadah atau ruang tengah, buka aja mushaf. Tiba-tiba tanpa Anda sadar air mata mengalir, tenang. Terus Anda berdoa kepada Allah. Disitulah kemudian solusi akan diberikan. Bimbingan tiba-tiba datang. Ya, tiba-tiba telepon datang, Mas, yang kemarin sudah selesai. Loh, kok bisa begitu? Gak nyangka ya? Gak usah disangka. Ketika orang dekat dengan Allah, maka dia akan diberikan rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Ini, kalau bisa hafalkan, menghafal Quran, penghafal Quran itu cenderung lebih tenang 4 kali daripada pembaca. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Atau Anda perbanyak zikir. Zikir,
khususnya yang pasca sholat itu kan, zikir dalam bentuk kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik-baik. Dalilnya di Quran surah keempat ayat 103. Turunannya bisa istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah. Di hadis Muslim, alhamdulillah, nomor hadis 591. Waktu ini yang paling bagus waktu istighfar, lakukan di waktu ba'da tahajud menjelang subuh. Ba'da tahajud menjelang subuh, disebut waktu sahar namanya. Jamaknya disebut dengan ashar, terdapat di Quran surah 51 ayat 18. Bisa Anda ucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 593. Atau perbanyak bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, hadis Muslim hadis 597. Atau Anda perbanyak doa, kalau sedang gelisah doa. Enggak ada mushaf, Anda berdoa. Doa itu cenderung menenteramkan. Ya, Anda bisa lihat di Quran surah kedua ayat 151, tafsirnya ada di Quran surah ke-7 ayat 205. Perangkat doanya ada di hadis riwayat Ibnu Majah kalau ba'da salat, nomor hadis 925. Yang paling singkat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, itu paling singkat dari Nabi. Boleh ditambah dengan yang lain. Allahumma hawwin 'alayya qalbi, Allahumma ij'al fi lisani nura, fi sam'i nura, dan seterusnya. Ya, Anda boleh angkat tangan Anda sambil mengangkat tangan supaya menambah kehusyuan. Hadisnya ada di riwayat misalnya dari Abu Daud, nomor hadis 1488 sampai 1490. Dua orang mengangkat tangan lebih cepat dikabulkan dibanding yang tidak. Ya, Anda boleh lagi tambahkan dengan bacaan 3 surat utama, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hadisnya ada di riwayat Abu Daud nomor hadis 1523. Demikian seterusnya. Ini poinnya. Ya, sudah tuliskan, sudah berikan contohnya, teorinya sudah ada, ayatnya ada, contohnya ada. Anda tinggal praktekkan. Ya.